Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi dalam kuliah kimia polimer bersama saya Budiman Anwar. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan polimerisasi kondensasi dan polimerisasi adisi. Nah, perbedaan yang pertama adik-adik sekalian, monomer yang terlibat dalam polimerisasi kondensasi umumnya mengandung gugus fungsi, biasanya berupa bifungsional. Bisa dia berupa diol, ya, jadi dia mempunyai gugus fungsi OH di kedua ujungnya. Contohnya adalah seperti ini, ethylene glycol. Kemudian bisa juga dia berupa diamid, di mana gugus fungsi ujungnya berupa amina, dan juga bisa dikarboksilat, di mana gugus fungsinya adalah COH, ya. Nah, untuk yang diol itu contohnya adalah ethylene glycol, sedangkan untuk yang diamin contohnya adalah hexamethylene diamin, sedangkan untuk dikarboksilat contoh yang populer adalah asam adipat. Nah, sedangkan dalam polimerisasi adisi, monomer yang terlibat itu mengandung ikatan karbon-karbon yang tidak jenuh. Ya, artinya dia mengandung rangkap dua, seperti ini contohnya, styrene ya, atau bisa juga rangkap tiga, asetilen. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah pada polimerisasi kondensasi, umumnya itu menghasilkan molekul-molekul kecil, ya, seperti air, metanol, dan sebagainya. Contohnya misalkan kalau ethylene glycol, dia bereaksi dengan hexamethylene diamid. Nah, ketika terjadi ikatan amida, maka akan menghasilkan air. Begitu juga ketika misalkan ethylene glycol bereaksi dengan asam adipat, ketika dia membentuk ikatan ester, dia akan menghasilkan molekul kecil berupa air. Itu dalam kondensasi. Sedangkan dalam adisi, uh, tidak menghasilkan molekul-molekul kecil seperti halnya pada kondensasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada proses polimerisasi kondensasi itu reaksinya berlangsung relatif lambat, ya, sehingga agak mudah untuk mengontrol prosesnya. Sedangkan dalam polimerisasi adisi berlangsung sangat cepat. Jadi hitungannya detik, ya, sehingga agak sulit memang untuk mengontrol reaksinya. Makanya ini sulit sekali dilakukan di laboratorium. Biasanya di industri yang dengan kontrol yang sangat yang sangat ketat begitu ya. Nah, untuk perbedaan yang keempat, pada polimerisasi kondensasi, monomer-monomer itu menghilang lebih awal. Jadi kita tidak bisa menemukan monomer ketika reaksi berlangsung setelah titik nol begitu. Nah, ketika dia berlangsung jalannya reaksi, maka monomer cepat habis, cepat hilang, gitu ya. Sehingga di dalam campuran kita tidak dapat menemukan monomer. Sedangkan dalam adisi, monomernya masih tersisa hingga akhir reaksi. Namun memang konsentrasinya akan berkurang, ya. Cuman memang masih ada sampai akhir reaksi, begitu. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah semua spesies molekular berada dalam sistem reaksi. Artinya uh, bisa dimer, gitu ya, bisa trimer, bisa tetramer, oligomer, dan sebagainya. Itu ada dalam suatu sistem reaksi. Sedangkan kalau dalam adisi, hanya monomer dan polimer saja. Itu bedanya. Kalau dalam kondensasi kan, kecuali monomer ya, karena monomer dia habis lebih awal, jadi di sana hanya ada bisa dimer, bisa trimer, ada tetramer, oligomer, dan polimer. Sedangkan kalau di adisi, ini hanya monomer dan polimer yang berada dalam sistem reaksi. Nah, itulah kelima perbedaan antara polimerisasi kondensasi dan polimerisasi adisi. Oke, jadi cukup sekian untuk kuliah kimia polimer pada saat ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.